mari kita salurkan aspirasi publik, kupas tuntas masalah dan berikan solusi. Bersama kita maju untuk Indonesiaku. Sumbangkanlah suaramu, ciptakan ide baru. Bersama kita bisa. Hanya di PPRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara, terkhususnya Kota Medan, di mana di kala siang hari kita dihadapkan dengan cuaca yang begitu panas, namun di kala sore hari menjelang malam juga diterpa dengan hadirnya hujan. Variasi intensitasnya mulai dari ringan hingga lebat. Di satu sisi kita mengetahui bahwa terjadinya perubahan ini tentu menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya hadirnya bencana alam, namun juga menimbulkan berupa gangguan kesehatan yang menghampiri masyarakat kita. Lantas bagaimanakah seharusnya kita memproteksi diri di kala cuaca ekstrim melanda dalam kehidupan kita? Dan bagaimana sudut pandang dari BMKG dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak cuaca ekstrim bagi kesehatan? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni dampak cuaca ekstrim bagi kesehatan. Untuk itu bergabunglah bersama kami di telepon interaktif di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya dampak cuaca ekstrim bagi kesehatan. Nah pemirsa, untuk mempertajam informasi tersebut, kini telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu. Beliau adalah yang terhormat Dr. Ferawati, selaku Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Kabar baik ya dokter? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Dan yang kedua pemirsa, tak kalah seru untuk mempertajam informasi kita, telah hadir bersama kami Abang Dadefri selaku pengamat ataupun staf dari BMKG. Assalamualaikum, selamat sore. Kita sapa kepada Bang Defri. Kabar baik Bang? Kabar baik ya Bang? Baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami harapkan juga begitu dari Dr. Ferawati dan juga Bang Defri ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas meskipun kita dilanda cuaca yang begitu dynamic. Baik, saya langsung pemirsa untuk mempertajam informasi kita, saya akan mulai diskusi ini kepada Dr. Ferawati. Kita mengetahui dokter bahwa perubahan cuaca ini tidak bisa diprediksi, namun bisa diantisipasi bagi masyarakat kita. Mungkin dari dokter sudut pandangnya ini terkait dampak yang terjadi akibat perubahan cuaca ekstrim ini, apa saja yang akan dirasakan masyarakat kita bagi kesehatannya? Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya koreksi sedikit. Saya dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Baik. Sekedar ya saya. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi bahwa dampak daripada cuaca panas ekstrim yang katakanlah di akhir tahun lalu juga sampai dengan saat ini melanda di daerah kita ya. Tidak hanya dampak kesehatan kepada fisik, tapi juga secara psikis juga dapat berpengaruh seperti itu. Kalau ditanya apa-apa saja dampak daripada cuaca ekstrem ini pada kesehatan, banyak. Di antaranya misalnya iritasi pada kulit ya, itu yang paling gampang sekali gitu kan, ketika kelembapan kulit kita tidak terjaga dengan baik, tidak dilindungi, diprotek dengan tabir surya misalnya seperti itu dengan cuaca yang cukup ekstrim ini. Kemudian gangguan kesehatan seperti dehidrasi ya, dehidrasi itu sangat bahaya sekali bagi kesehatan kita. Ketika kita tidak dengan cuaca yang panas, kita akan berkeringat lebih banyak. Kemudian ketika kondisi tubuh kita tidak terhidrasi dengan cukup baik, yaitu maka ini akan dapat berpengaruh kepada
metabolisme dan sistem kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian banyak lagi seperti itu yang ringan ya, misalnya seperti iritasi kulit, iritasi mata karena debu, misalnya karena cuacanya panas itu pasti udah tahu ya, itu pasti nggak nyaman banget, nggak asri seperti itu bisa ya. menyebabkan mata merah juga ya, Yes, dokter? apabila terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan gitu, misalnya berkendara dengan kendaraan umum, sepeda motor, tidak diprotek dengan kacamata, misalnya seperti itu. Kemudian gangguan yang lainnya seperti gangguan saluran pernafasan akut gitu, dimana kalau misalnya masyarakat dengan kondisi cuaca yang ekstrim ini, itu terjadi peningkatan suhu pada tubuh kita. Kala konsumsi makanan kita tidak sesuai, misalnya kandungan minyak yang terlalu tinggi, kemarin kita habis lebaran ya, gitu, dengan konsumsi makanan yang mungkin terlalu dingin, terlalu berminyak, ini akan mengiritasi saluran pernafasan, misalnya seperti itu. Pada kasus yang berat bisa dapat mengakibatkan penyakit paru yang lebih kronis, seperti itu. Ada juga keluhan nyeri kepala yang hebat karena terpapar terik matahari, misalnya seperti itu. Dan yang paling serius adalah heat stroke. Heat stroke itu adalah suatu kondisi yang berat ya, kalau akibat daripada cuaca yang ekstrim ini, di mana tubuh kita tidak mampu lagi mengatur suhu tubuh dengan baik. Terjadi peningkatan suhu tubuh yang ekstrim sampai dengan 41 derajat dalam waktu yang singkat, seperti itu gitu. Lantas dokter, kita tadi sudah banyak berbicara tentang dampak negatifnya hadir bagi masyarakat yang melakukan aktivitas without any protection, begitu ya. Kalau dikatakan dokter tadi cuaca yang sangat ekstrim ini, apakah dari kesehatan ada mengemukakan kondisinya mungkin 30 derajat hingga 34 derajat Celcius yang untuk dikatakan ekstrim bisa membahayakan manusia? Ya. Suhu tubuh kita itu bervariasi ya, itu ada range-nya. Misalnya pada cuaca yang ekstrim seperti ini, ada kelompok-kelompok yang beresiko, contohnya lansia. Ya, orang yang dengan usia lanjut itu suhu tubuhnya itu menurun 35,8 sampai dengan 36,5. Berbeda dengan orang dewasa yang mungkin sampai dengan 37,5. Jadi boleh dikatakan kalau nggak salah saya ada literatur itu suhu terpanasnya bisa sampai 38 gitu. Yes gitu. Dan itu berarti di atas suhu normal tubuh kita. Bagaimana tubuh kita kan mengalami penyerapan juga gitu. Jadi kondisi di sekitar kita yang panas itu tadi berdampak pada peningkatan suhu tubuh kita yang sangat mengganggu kesehatan kita gitu. Oke, dan itu tentunya sangat bahaya sekali ya dokter jika kita terpapar dengan terik matahari yang begitu dalam waktu rentang cukup lama. Ya dokter, tanpa adanya tadi seperti kata dokter Ferawati, adanya tabir surya. Ada upaya persiapan dan pencegahan tepatnya seperti itu. Dia tadi pemirsa dampak kesehatan yang telah dikemukakan dari seorang dokter Ferawati selaku dokter dinas kesehatan Kota Medan tadi. Lantas bagaimana kalau BMKG untuk mengemukakan pendapat ataupun informasi penting bagi Anda terkait perkembangan perubahan cuaca ini seperti apa? Karena sifatnya ini pasti unpredictable. Kita langsung untuk mendapatkan informasinya kepada Bang Devri ini, sejauh ini perkembangan perubahan cuaca kita seperti apa Bang di Provinsi Sumut, khususnya Kota Medan, karena kita berbicara tentang Medan hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pertanyaan yang diberikan. Memang untuk kondisi cuaca di Kota Medan dan barangkali secara umum juga di Sumatera Utara, pada bulan-bulan ini cenderung memang lebih panas, namun kita cukup bersyukur di wilayah kita ini, walaupun kita berada pada masa kemarau sekalipun, kita tetap masih mendapatkan potensi atau masih ada pertumbuhan awan, sehingga potensi terjadi hujan masih cukup tinggi di wilayah kita, di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Hingga saat ini pun kondisi cuaca di Kota Medan masih cukup normal, artinya suhu tidak terlalu panas, berkisar 33 sampai 34 derajat Celcius maksimumnya. Namun memang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan Februari itu memang sampai pada puncaknya yaitu 36 derajat Celcius. Dan diperkirakan ke depannya di bulan Mei atau bulan Juni itu merupakan puncak-puncaknya musim kemarau yang mungkin patut kita antisipasi juga, bagaimana kita menjaga kesehatan seperti yang dibilang dokter tadi, karena kemungkinan dengan suhu yang cukup tinggi dan potensi hujan yang menurun, terutama pada bulan Juni nanti. Ya.
Ya, baik. Lantas Bang Depri, udah kita ketahui dari apa yang dikemukakan Bang Depri tadi bahwa di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan ini masih bisa dikatakan cukup normal karena kita masih juga ada awan begitu ya, Masih ada Bang Depri. awan, ya. Lantas untuk masyarakat ini Bang Depri, saya pribadi dan juga mewakil masyarakat sering melihat dari handphone itu kadang nanti di siang hari sudah 30 derajat, nanti jam 4 sore atau jam 5 sore sudah naik menjadi 32 derajat ini Bang. Itu untuk perubahan kategorinya ini sebenarnya apa dan mengapa ini terjadi Bang? Ya. Biasanya memang puncak panas itu, suhu maksimum itu terjadi pada pukul 2 biasanya. Pukul 2. Karena walaupun posisi matahari yang tertinggi atau yang terdekat dengan bumi itu pada pukul 12, namun penyerapan panas ke bumi itu dia maksimalnya yaitu pada pukul 2 siang. Nah, jadi mungkin pada pukul 2 suhunya masih 33, pada pukul 12, nanti pada pukul 2 sorenya itu justru semakin tinggi. Ya. Tapi setelah pukul 2 itu bisa dipastikan dia akan berkurang karena posisi matahari sudah menjauh dari posisi kita. Jadi sudah suhu akan semakin rendah. Ya, saya mungkin mendapatkan informasi juga dari masyarakat dan saya langsung ke Bang Depri ini. Apakah tren pemanasan global dan juga perubahan iklim ini akan terus terjadi sepanjang bulan 5, Bang Depri? Ya, kalau terkait dengan pemanasan global itu adalah kondisi global ya. Ya. Kondisi global artinya yang sudah menerpa bumi ini, yang mana kondisi-kondisi ini yang mengakibatkan perubahan cuaca atau perubahan iklim tadi, ini sebetulnya terjadi hampir di seluruh dunia ini. Bahkan di Indonesia sekalipun, memang kondisi iklim ini semakin dinamis, sehingga semakin sulit untuk diprediksi. Sehingga memang untuk wilayah Kota Medan ini, tadi sudah saya sampaikan, yaitu di bulan Juni nanti atau di bulan Mei ini memang semakin di bulan Juni pada puncaknya nanti yaitu semakin tinggi potensi terjadinya kemarau atau semakin rendah potensi terjadinya hujannya. Baik Bang, kita sebelum iklan ini saya sedikit menanyakan bahwa apakah Provinsi Sumatera Utara ini dan Kota Medan ini termasuk potensi yang iklimnya begitu luar biasa menghantui masyarakat kita? Ya. Untuk Kota Medan secara khusus sebetulnya masih cukup aman, namun memang untuk potensi bencana ini memang dapat terjadi kapanpun, dimanapun ya. Salah satu bencananya apa Bang? Kalau untuk Kota Medan secara khusus itu biasanya potensi banjir, karena banjir ini walaupun hujannya bukan di Kota Medan, di Deli Serdang atau di Sibolangit, terkadang banjirnya sampai ke Kota Medan juga. Sehingga Kota Medan ini memang lebih spesifik itu untuk potensi terjadinya banjir, walaupun hujannya tidak terlalu besar bisa menyebabkan genangan di jalan-jalan Kota Medan ini. Baik Bang Depri. Baik pemirsa, lantas tadi kalau kita sudah banyak berbicara kepada Dr. Ferawati juga mengemukakan terkait dampak kesehatan yang langsung ke fisik. Seperti apa nanti ke psikis terhadap cuaca panas ini yang menyentuh kesehatan masyarakat kita. Sesaat lagi kami akan hadirkan. Dampak cuaca ekstrim bagi kesehatan masih menjadi topik yang sangat menarik kami persembahkan ke hadapan Anda dengan hadirnya kembali narasumber-narasumber yang hebat dan ada Dr. Ferawati, begitu juga dengan ada dari BMKG yakni Bang Depri. Saya kembali ke Dr. Ferawati, tadi kita di segmen awal sudah banyak sekali berbicara tentang dampak kesehatan terhadap fisik masyarakat yang langsung bersentuhan terhadap paparan sinar matahari. Tadi fisik sudah dijelaskan terkait adanya iritasi. Lantas apakah kalau dampak kesehatan ini juga berpengaruh terhadap psikis dari masyarakat kita? Dr. Ferawati, seperti apa? Iya, terima kasih. Di awal tadi kita sebutkan tidak lantas hanya tentang dampak negatif bagi fisik. Ya. Walaupun secara umum lebih banyak diceritakan ke fisiknya gitu. Tapi tidak dapat kita pungkiri, psikis juga akan sangat berpengaruh dengan suasana yang katakanlah kurang nyaman gitu. Pasti kita lebih suka suasana yang sejuk, asri gitu ya, tidak dengan panas dan berdebu seperti itu, dengan polusi yang katakanlah di Kota Medan juga
kita kan cukup tinggi ya tingkat aktivitas masyarakatnya. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap psikis, di mana masyarakat merasa kurang nyaman gitu ketika mereka harus beraktivitas. Kondisi tubuh dengan kelembaban yang cukup tinggi juga ini saya rasa sedikit mengganggu psikis gitu. Kemudian aktivitas di luar gedung, katakanlah mobilitas masyarakat pasti akan sedikit banyak akan terhambat, dan ini berpengaruh juga pada ekonomi masyarakat, katakanlah seperti itu, dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada psikis gitu. Suasana yang panas membuat hati tingkat stresnya juga saya pikir akan lebih tinggi seperti Emosionalnya nggak balance itu. ya Yes, dokter. dibandingkan kondisi yang nyaman seperti itu lebih baik sih saya pikir. Baik, sebelum ke Bang Devri, dokter, saya banyak baca referensi ini terkait bahwa tubuh kita ini juga bisa beradaptasi terhadap perubahan cuaca. Yang dimaksud dengan adaptasi terhadap perubahan iklim ataupun cuaca ini seperti apa? Aksi, reaksi maupun respon dari tubuh kita, dokter Vera. Tentunya tubuh kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan sistem yang sangat baik sekali gitu. Ketika satu bagian tubuh kita mengalami masalah, maka tubuh yang lain akan bekerja sama. Itulah yang disebut reaksinya tadi ya, dokter. Gitu. Sama dengan ketika seseorang mengalami infeksi, maka tubuh akan melakukan pertahanan gitu. Pada cuaca yang panas seperti ini, terjadi peningkatan suhu pada tubuh, maka tubuh akan mengkompensasi dengan melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana untuk menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Misalnya dengan melakukan proses berkeringat, seperti mengeluarkan panas daripada tubuh. Berkeringat itu adalah salah satu respon tubuh untuk mengeluarkan panas berlebih dari tubuh kita, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ferawati, dan kita kembali lagi beralih untuk mempertajam informasi kita dari Bang Devri ini. Potensi dampak dari perubahan cuaca ini tadi sudah kita jawab dari berbagai narasumbernya adalah cuaca panas yang begitu ekstrim. Apakah ada lagi terkait tentang dampak-dampak yang diberikan hadirnya perubahan iklim ini, Bang Devri? Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, di wilayah Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Medan ini, walaupun kondisi secara umum kita ini masih dalam kategori dari musim kemarau transisi ke musim hujan, namun potensi cuaca ekstrim itu ataupun potensi terjadi hujan lebat itu masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. Untuk secara umum memang lebih kepada wilayah-wilayah pantai barat Sumatera Utara dan di wilayah pegunungan Sumatera Utara. Namun berikut kami sampaikan juga wilayah seperti wilayah Langkat, Binjai, Karo, Deli Serdang, Pematang Siantar, Samosir, dan beberapa wilayah lainnya di wilayah pegunungan ini pun juga masih cukup tinggi terjadi cuaca ekstrim pada esok hari dan juga pada untuk hari Sabtu. Nah, ini malam minggu juga di wilayah Deli Serdang, Karo, Daeri, Asahan, dan juga di beberapa wilayah pegunungan di Sumatera Utara ini juga masih terdapat potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Artinya wilayah kita ini diperkirakan untuk beberapa minggu ke depan ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Dan juga disertai dengan angin-angin kencang tadi ya, Bang Devri. Ada lagi informasi mungkin yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk melakukan aktivitas khususnya di kala musim hujan ini tiba, Bang. Apakah ada lagi tambah-tambahannya seperti mungkin angin angin yang turbo itu bisa berputar-putar, nggak ada ya? Iya. Di masa transisi ini memang potensi cuaca ekstrem itu agak sulit untuk kita prediksi karena memang dia cukup kompleks penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya hujan lebat. Biasanya untuk wilayah Kota Medan ini biasanya pemanasan yang terjadi di pagi hari sampai di siang hari, yang mana pemanasan ini menyebabkan penguapan yang cukup tinggi di satu wilayah, bisa di perkotaan, misalnya di Kota Medan ini, dan biasanya ini yang menyebabkan penguapan yang menyebabkan awan-awan sehingga di sore hari biasanya terjadi hujan lebat. Mungkin ini menjadi bahan perhatian bagi masyarakat juga. Biasa di sore hari, ini kita mungkin bisa melihat informasi cuaca juga di website BMKG, di Instagram, bagaimana perakiraan atau warning. Biasa kita mengeluarkan warning setiap ada potensi terjadinya hujan lebat, angin kencang.
kita akan mengeluarkan warning biasa setengah jam sebelum terjadinya itu. Kita sudah men-share melalui WhatsApp group, biasanya ke BBD, WhatsApp group dan yang lain-lain juga, dan juga di Instagram kita juga selalu nge-share, bisa masyarakat bisa mungkin mengikuti informasi melalui media sosial. Sehingga hal yang disampaikan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bisa memproteksi diri dan antisipasi terhadap perubahan-perubahan cuaca. Bang Depri, ini masih berbicara tentang curah hujan. Tadi kata Bang Depri ini ada potensi dari yang sedang sampai lebat ya. Saya ingin mempertanyakan tingginya curah hujan di Sumatera Utara ini disebabkan adanya belokan angin. Betul. Begitu ya Bang? Iya. Atau yang biasa dikenal dengan istilah, kalau nggak salah adalah konvergen ya? Kalau belokan angin itu lebih ke shear line, kalau convergence itu dia lebih ke pertemuan massa udara, pertemuan angin. Itu bisa sering terjadi di wilayah Sumatera Utara pada umumnya, karena memang apalagi di musim-musim nanti mendekati sampai bulan Mei ini diperkirakan memang massa udara itu datang dari wilayah timur, dan ketika sampai di wilayah Sumatera Utara, Sumatera pada umumnya itu dia akan naik ke atas, sehingga belokannya itu terjadi di wilayah Sumatera Utara biasanya. Belokan ini yang biasa dia ibarat kata kalau kita antri itu atau kita berkendara itu pas di kondisi belokan itu akan ada semacam gaya dia. Jadi semacam di situ yang dia kalau massa udara dia membawa massa udara yang basah atau partikel-partikel udara basah, maka dia akan mudah untuk terjadinya pembentukan awan di wilayah itu. Oke, Bang Depri, nanti kita lantas untuk mengetahui juga pemirsa bahwa sebenarnya peringatan dini akan perubahan cuaca ini kapan dirilis dari BMKG agar masyarakat juga tahu apakah tengah malam saat masyarakat tidur seperti itu. Dan saya coba kembali ke Dr. Ferawati ini. Dokter, kalau kita katakan Kota Medan ini adalah kota yang majemuk, terdiri dari ragam kelompok usia pada masyarakatnya. Hingga saat ini akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini, apakah sudah ada masyarakat kita ini yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan yang lantas masuk ke rumah sakit atau klinik, dokter? Kalau data yang kami peroleh ketika saat ini dalam waktu dekat, ketika kita mengalami situasi cuaca yang ekstrim ini, keluhan masyarakat itu lebih kepada tadi nyeri kepala sakit kepala gitu karena terpapar terik matahari misalnya seperti itu, dan beberapa kasus iritasi pada kulit, dan sebagian kecil gangguan infeksi saluran pernafasan akut. Mungkin itu. Di usia berapa saja itu yang paling banyak atau rentan terhadap perubahan ini, dokter? Tentunya, apakah anak-anak juga banyak? Angkanya tidak dapat saya pastikan tetapi tentunya lebih banyak pada kelompok-kelompok rentan yang beresiko saya sebutkan tadi, seperti kelompok lansia dan anak di bawah usia 5 tahun ke bawah. Anak di bawah usia 5 tahun. Iya, tapi itu. Secara data belum ada untuk yang validnya, bisa diinformasikan begitu ya, Dokter Ferawati. Baik, masih berbicara kepada Dokter Ferawati ini, lantas upaya apa sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat baik secara personal maupun dia ini di rumah ataupun kelompok-kelompok besar untuk mengantisipasi hadirnya perubahan cuaca ekstrem ini? Iya, upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar kita tetap terjaga kesehatannya seperti itu, tentu kita perlu waspada, persiapan dan juga pencegahan. Di antaranya apa? Salah satunya mengurangi aktivitas di luar ruangan jika memang tidak begitu perlu gitu, untuk mengurangi terpaparnya sinar matahari yang cukup ekstrim tadi seperti itu. Satu lagi ini terlebih pada kelompok-kelompok yang aktivitasnya biasa di dalam ruangan seperti itu. Gitu, seperti mungkin yang selalu di ruangan ber-AC aktivitasnya gitu kan. Jadi ini akan lebih beresiko bagi mereka gitu. Ya kan? Jadi penyesuaiannya tuh akan lebih sulit dibandingkan orang yang biasa aktivitas di luar seperti itu ya. Jadi ini salah satu kelompok yang beresiko seperti berarti itu. Kalau mereka yang bekerja, let's say office worker, itu kalau mereka keluar dari office-nya, itu kulit kita kemudian berapa lama beradaptasi kembali? Terpapar dengan kondisi cuaca di luar itu dengan ekstrimnya, pasti kan akan begitu lebih mudah teriritasinya gitu. Itu maksud saya gitu. Baik, dokter. Tanda-tanda apa yang dikeluarkan dari tubuh kita ini, dokter, yang bisa langsung kelihatan bahwa kita sudah terefek dari perubahan cuaca, dokter? Kalau secara
gampang aja itu mungkin iritasi ya. Kulit menjadi kering ya kan karena kelembabannya menjadi berkurang. Kemudian merah panas seperti itu, sunburn gitu kita bilangnya, terbakar matahari seperti itu. Selain kita kembali lagi ya, selain daripada tadi upaya pencegahan tadi ya. Jadi mengurangi aktivitas di luar ruangan tadi jika tidak perlu. Kemudian pastikan kita memiliki maksud saya terhidrasi dengan cukup dengan mengkonsumsi air putih seperti yang dianjurkan minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 2,5 liter. Kemudian mengkonsumsi sayuran dan buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk gitu ya, selada air, tomat dan lain sebagainya yang kaya akan air gitu supaya tubuh kita tetap lembabnya terjaga. Kemudian menggunakan tabir surya minimal SPF 30 lah ya kalau kita lagi beraktivitas di luar. Itu sunscreen atau sunblock ya? Dari berbagai tipe sun boleh ya, protection factor, dokter? Iya, seperti itu ya untuk menangkal ya efek-efek negatif daripada radikal bebas dan paparan UV tadi gitu. Kemudian Vitamin? yes, tentunya ya. Suplemen multivitamin supaya kondisi kesehatan dan imunitas kita tetap terjaga dengan baik. Kemudian ketika kita beraktivitas gunakanlah pakaian yang nyaman ya, tidak terlalu berat ya, berlapis-lapis gitu ya sehingga sulit untuk kita beraktivitas. Kemudian bahan yang nyaman yang menyerap keringat, katakanlah seperti itu. Baik, lantas apakah cuaca yang begitu ekstrim ini jika dikaitkan terhadap cuaca yang panas bisa menyebabkan kanker kata mereka? Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Ya. Ya, pemirsa, hadirnya cuaca ekstrim pasti tubuh akan memiliki respon maupun aksinya untuk menunjukkan bahwa ia rentan terhadap perubahan tersebut. Lantas, apa sajakah yang menjadi hal-hal yang perlu diketahui pemirsa sebagai masyarakat ini untuk tahu tubuhnya perlu juga dilindungi? Dan seperti apa pula cuaca-cuaca ekstrim seperti tadi panas dan juga hujan ini yang bisa langsung kita katakan harus menjadi proteksi bagi kita. Saya kembali ke Dr. Ferawati ini. Tadi pertanyaan mungkin dari wakil masyarakat ini, apakah cuaca ekstrim seperti panas ini bisa menyebabkan kanker, dokter? Iya, baik. Pada cuaca yang panas, saat ini ekstrim ya, boleh saya bilang gitu, ekstrim panasnya ya. Tentunya kita akan terpapar sinar UV A dan B dari matahari gitu. Maka tadi kita perlu melakukan protect. Tadi di awal kita sampaikan ya, di mana sinar UV ini sebenarnya sangat baik sekali untuk pembentukan vitamin D. Vitamin D itu digunakan untuk support pertumbuhan tulang dan otot kita, seperti itu. Tentunya paparan sinar matahari pada waktu-waktu tertentu gitu. Let's say informationnya? Yes, misalnya ketika misalnya di jam 8, jam 9, jam 10, kemudian di kalau sore hari udah di atas jam 15 seperti itu ya gitu. Jadi ketika paparan ini ekstrim gitu, tidak dilakukan dengan proteksi yang baik, bahkan akan memberikan dampak yang negatif. Misalnya kalau UVB itu bisa memberikan dampak kulit terbakar ya gitu, seperti tadi kering, merah, panas seperti itu. Tapi lain halnya dengan UVA, UVA gitu. Kalau tidak diprotek dengan baik, ini bisa mengakibatkan penuaan pada sel kulit kita, kemudian pigmentasi, ya, katakanlah flek-flek seperti itu, pigmentasi. Bahkan yang paling berat adalah resiko kanker pada kulit. Kanker kulit. Ya, ya. Okay. Mungkin itu yang kaitannya cuaca ekstrim ini dengan dampak realitanya langsung ya, dokter? Bisa mengakibatkan kemungkinan berdampak pada penyakit kanker seperti itu. Coba kita beralih kepada kondisi saat hujan ini ataupun saat musim yang dingin, dokter. Apakah juga ada dampak kesehatan yang buruk terjadi pada masyarakat kita, dokter? Yes. Kalau kita balik ya, tadi panas, sekarang cuaca yang dingin. Kalau cuaca dingin, tentunya kalau kita lihat dari beberapa data, pada musim penghujan, musim dingin, itu angka kesakitan masyarakat itu lebih misalnya penyakit-penyakit kulit,
ya gitu, masalah hygiene-nya gitu ya, katakanlah tadi banjir gitu pada kelompok masyarakat yang rentan mengalami kondisi bencana banjir. Kemudian masalah pencernaan seperti itu. Kalau udah masalah pencernaan panjang ceritanya, bisa ke masalah gizi nanti ya gitu. Kemudian salah satu tadi yang kita ngobrol bisa pada cuaca dingin orang-orang tertentu dengan sensitivitas yang berbeda-beda, dengan sensitivitas tinggi, cuaca dingin itu bisa mengakibatkan reaksi seperti ruam pada kulitnya gitu, bengkak-bengkak dan itu gatal gitu, biduran ya mungkin bahasa masyarakat awam mungkin biduran seperti itu. Ada lagi dokter yang mungkin tubuh kita ini meresponnya dengan cara seperti apa terkait di hari-hari dingin ini? Yes, kok sama gitu. Jadi tubuhnya kalau kita tuh di luarnya dingin, dia akan mengkompensasi bagaimana suhu tubuh kita tetap terjaga normal gitu, tidak kedinginan, tidak di hipotermi. Karena kalau hipotermi atau suhu di bawah suhu normal tubuh kita itu juga akan berdampak tidak baik bagi kesehatan. Sama, ketika dia panas, tubuh kita akan berusaha mengeluarkan kelebihan suhu yang panas tadi agar tubuh kita tetap terjaga pada kondisi suhu yang normal, suhu tubuh yang normal, yaitu 36,5 sampai dengan 37 tadi. Ya. Lantas kalau untuk kita menghadapi suasana yang dingin atau curah hujan yang lumayan dingin sekali ini, proteksi apa yang bisa kita lakukan ini, dokter? Ya, mungkin kalau untuk proteksinya tentunya imunitas lah ya. Ya, asupan makanan yang kita konsumsi, jangan udah di musim hujan kita konsumsinya nanti es kembali. Iya, seperti itu. Mungkin hal-hal yang sederhana yang perlu diinin. Kemudian masalah hygiene ya, kemudian kebersihan lingkungan gitu di musim penghujan, bagaimana hygiene lingkungan kita ya gitu kita jaga supaya tidak terjadi wabah demam berdarah misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali sih. Alergi tersebut bagian dari itu juga, dokter. Kalau contohnya dingin kita ada alergi? Yes, ya, buat penderita asma misalnya seperti itu. Jadi pada kondisi-kondisi yang dingin, yang itu menjadi pemicu kambuhnya penyakit asmanya, bisa seperti ya sudah boleh protek gitu, ya kan? Tidak beraktivitas yang pada tempat-tempat yang terlalu dingin, misalnya seperti itu dengan pakaian yang mensupport gitu ya, kemudian persiapan obat-obatan yang memang dibutuhkan gitu. Baik, ternyata begitu banyak informasi yang sangat penting disampaikan dari kedua narasumber ini di kala cuaca panas yang begitu ekstrim melanda dan juga transisinya menjadi hujan ataupun dalam keadaan yang dingin ini, tubuh ini juga bisa mengeluarkan reaksinya seperti halnya yang telah disampaikan Dr. Ferawati. Lantas himbauan apa kepada pemirsa kita ini untuk mengetahui terkait perubahan cuaca ini kapan-kapan saja terjadi dan seperti apa yang harus dilakukan? Kita coba untuk menggalinya dari Bang Devri. Baik, jadi untuk di akhir bulan April ini dan juga nanti di bulan Mei, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara ini cukup bervariasi. Untuk potensi hujan masih cukup tinggi, berpotensi terjadi di wilayah Langkat dan juga di beberapa wilayah di daerah pesisir barat seperti di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga di Pakpak Barat, ya, dan di sekitarnya juga. Dan juga di beberapa wilayah lainnya juga justru masih juga terjadinya kemarau ya, yaitu di wilayah Batubara, Simalungun bagian utara, dan juga di wilayah Asahan, di wilayah Pematang Siantar, dan juga di sebagian wilayah di Paluta. Ya, artinya kondisi cuaca ini cukup bervariasi dan perlu kita waspadai, terutama di wilayah-wilayah yang masih berpotensi terjadi hujan. Biasanya ini yang bisa secara jelas ini bisa mengakibatkan bencana begitu ya, seperti banjir, longsor gitu kan, angin kencang itu biasa menyebabkan pohon tumbang dan lain sebagainya. Mungkin barangkali hal ini perlu kita waspadai kepada warga masyarakat yang beraktivitas barangkali berada di luar rumah. Gitu. Ya. Kalau untuk potensi angin puting beliung ini Bang, di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini bisa dikatakan ada atau tidak untuk kedepannya? Secara definisi sebetulnya angin puting beliung ini angin yang terjadi dengan kecepatan di atas kalau nggak salah 30 knot, artinya dengan kecepatan yang sangat ekstrim dan dia terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, dalam memprediksinya memang cukup sulit, artinya karena begitu ada beberapa faktor yang dia bisa
menyebabkan terjadinya puting beliung. Biasanya anginnya berputar, yang dia menyerang atau wilayah-wilayah yang dilewati dia akan merusak. Dan ini tetap berpotensi di wilayah Sumatera Utara ini, terutama di wilayah pegunungan biasanya, yang mana potensi atau pertumbuhan awannya cukup, awan cumulonimbus terutama awan CB, awan-awan yang besar, awan cumulonimbus, ini sangat dia berpotensi terjadinya puting beliung tadi. Namun tidak semua kondisi awan tadi terjadi puting beliung. Namun puting beliung itu dia bisa dipastikan terjadi karena adanya pembentukan awan yang besar seperti awan cumulonimbus tadi, dan dia biasa terjadi di wilayah-wilayah pegunungan. Ya, baik. Dan pemirsa, kita di Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kota dan kabupaten yang mana ada di perbukitan masyarakat kita tinggal, di perairan dan juga di dataran. Untuk dari BMKG sendiri, himbauan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dan berdomisili di situ apa yang mungkin menjadi perbedaannya? Untuk saat ini ya, kami juga tadi mendapatkan informasi kondisi di tengah bulan ini atau kondisi bulan purnama biasanya di mana terjadi kenaikan muka laut atau terjadi air pasang karena puncak musim bulan purnama ini secara teori dia menyebabkan memberikan efek gravitasi yang menyebabkan tingginya permukaan laut atau air pasang, yang ini biasanya di wilayah-wilayah pesisir seperti di Belawan gitu kan, di pinggir-pinggir pantai ini dia berefek naiknya muka laut ini sampai ke daratan, biasanya bahkan bisa sampai masuki rumah-rumah warga. Mungkin ini barangkali salah satu dampak yang terjadi apabila saat itu juga terjadi hujan, maka ya dia semakin tinggi lagi potensi terjadi banjir di wilayah pesisir. Kalau untuk di wilayah pegunungan, juga cukup kompleks juga karena tetap potensi hujan sangat besar terjadi, dan juga dia lebih kepada longsor, tanah longsor. Biasanya tanah-tanah yang tebing-tebing ini apabila dia apalagi sudah banyak penebangan hutan, sudah banyak terjadi pengurangan pohon-pohon yang besar, sehingga potensi terjadi longsor pun besar untuk di wilayah-wilayah pegunungan. Dan juga untuk genangan atau banjir-banjir yang biasa terjadi, mungkin dia tidak lama, 2-3 jam. Ini biasa di wilayah perkotaan, di wilayah Kota Medan khususnya. Dan ini juga sangat berbahaya, kendaraan-kendaraan juga bisa menyebabkan kendaraan rusak, mogok, dan lain sebagainya. Ya, itu dia menjadi informasi dari Bang Devri untuk masyarakat yang tinggal pada bagian-bagian tertentu. Kita ajak untuk kedua narasumber kita itu untuk memberikan wejangan, himbauan kepada masyarakat kita, langkah apa saja yang sifatnya preventif dan juga protektif bagi masyarakat kita untuk menghadapi cuaca ekstrim yang dynamic and unpredictable. Saya mulai ke Dr. Vera. Ya, baik. Kewaspadaan kita ya menyikapi cuaca ekstrim yang melanda khususnya Kota Medan ya, panas yang ekstrim itu tentunya tadi saya sebutkan bagaimana tubuh kita tetap terhidrasi dengan cukup baik dengan menjaga konsumsi air kita cukup ya, 8 gelas sehari minimal itu ya, kemudian mengkonsumsi buah dan sayuran supaya kelembaban dalam kulit kita terjaga, nutrisi di dalam tubuh kita juga tercukupi sehingga imunitas kita fight ya terhadap resiko-resiko penyakit yang nantinya mengancam dengan cuaca yang ekstrim ini. Kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakanlah pakaian yang nyaman, menyerap keringat, kemudian supaya tidak teriritasi kulitnya ya, karena kalau lembab bisa iritasi jamur bahkan gitu, jamur kulit gitu. Kemudian proteksi tadi saya sebutkan dampak buruk daripada sinar UVA dan UVB dengan menggunakan tabir surya misalnya minimal SPF 30 seperti itu. Kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan aktivitas olahraga ini dokter, di kala cuaca ekstrem ini boleh tidak dokter dilakukan? Olahraga tetap, tapi mungkin tidak pada kondisi yang lagi terik-teriknya gitu. Mungkin bisa jalan santai di pagi hari atau sore yang sudah mungkin tadi karena kita alhamdulillah masih ada curah hujannya tadi Pak ya. Jadi masih memungkinkan, jangan pada situasi kondisi yang terik banget gitu. Artinya cuacanya sudah melandai menjadi yang suhu normal bisa dikatakan. Begitu ya Dokter Vera. Baik, kita coba untuk mendapatkan informasi sebagai closing statement dari Bang Devri ini, BMKG bisa untuk memberikan informasi seperti apa dan dari mana untuk diperoleh, singkat dan padat Bang Devri.
Barangkali yang pertama dihimbau kepada warga masyarakat ini untuk tetap memantau informasi cuaca di media sosial, di Instagram dan juga di Facebook kami di @info_bmkg Sumut. Di sana setiap harinya kita akan mengupdate info perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Sumatera Utara dan juga wilayah-wilayah mana yang berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Ya. Dan juga melalui story, biasa kita juga selalu mengupdate warning atau peringatan dini cuaca setengah jam sebelum adanya potensi terjadi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara. Baik, terima kasih kami ucapkan kehadiran Dr. Ferawati selaku Dokter Dinas Kesehatan Kota Medan dan juga disusul informasi dari Abang Dadefri, perwakilan dari BMKG yang telah memberikan informasi sangat penting terhadap tema kita dampak cuaca ekstrim bagi kesehatan. Kami ucapkan terima kasih Dokter dan Bang Defri, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dalam melakukan aktivitasnya, dan begitu juga kita harapkan kepada pemirsa untuk bisa menyerap informasi dari kedua narasumber yang sangat kompeten. Pemirsa, demikian tanggapan publik edisi Kamis 25 April 2024 kami persembahkan, dan kita pastikan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan sejumlah informasi dan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Muhammad Azran Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.